presentasi pertama tentang Islam di Safawi. Ada yang akan saya share. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Ini tentang kejayaan dan kemunduran Islam di Safawi, Persia. Jadi kalau kita melihat kembali sejarah kerajaan Safawi, di Safawiyah ini adalah salah satu yang terpenting ya dalam sejarah Iran, dan dinasti ini termaksud dari salah satu dinasti terbesar di Persia sejak penaklukan Muslim di Persia. Di negara ini juga Syiah ini menjadi aliran agama resmi, berkuasa sekitar tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Dan pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah ini meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Ini sejarah kerajaan Safawi Persia ini berdiri ketika Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Jadi ini mereka ini sekitar satu periode ya, ada 3 kerajaan besar yang satu periode, ada Safawi di Persia, ada Turki Utsmani, ada juga Mughal di India. Jadi waktu kejayaan mereka ini hampir bersamaan. Nah, kalau kerajaan Safawi ini dia asalnya dari gerakan tarekat di Ardabil, kemudian nama Safawiyah sendiri berasal dari nama pendirinya Safiuddin sekitar tahun 1252 sampai 1334, dan mereka ini menganut aliran Syiah sebagai mazhab negara. Fanatismenya ini menentang golongan selain Syiah sehingga menjadi salah satu gerakan politik ya, kecenderungan terhadap politik ini terutama pada masa kepemimpinan Junaid, sehingga sang imam ini menambahkan gerakan politik selain gerakan keagamaan. Ini ada beberapa nama-nama penguasa Safawi, ada sekitar 11 ini ya. Kemudian kemajuan yang dicapai, misalnya ada beberapa bidang. Pertama misalnya bidang ekonomi, jadi stabilitas politik ini memicu perkembangan perekonomian Safawi. Kemudian sektor yang terutama ini adalah misalnya sektor perdagangan, juga mengalami kemajuan di sektor pertanian. Lalu di bidang ilmu pengetahuan, ini Baha ad-Din Asy-Syairazi, seorang generalis ilmu pengetahuan. Ada juga Sadar ad-Din Ansairozi, seorang ahli sejarah, teolog, dan pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah. Kalau di bidang pembangunan fisik dan seni, di kota Isfahan sendiri berdiri bangunan yang besar, misalnya seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya. Dan di kota Isfahan juga banyak taman-taman wisata ya. Jadi secara arsitektur, keindahan seninya ini tergambar dari gedung-gedung, taman, dan kesenian yang ada di Safawi. Kemudian di bidang seni juga terlihat misalnya ada Masjid Syekh Lutf yang dibangun pada tahun 1603 Masehi, macam-macam ya, tidak hanya di arsitektur bangunan, tetapi juga dari kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Ini tergambar bagaimana di masa Safawi ini pembangunan fisik dan seninya ini sangat berkembang ya, arsitekturnya juga indah. Kemudian di bidang politik dan pemerintahan, ini dia sudah ada beberapa jabatan ya, misalnya yang pertama tentu saja adalah Raja, Azamat ad-Daulah, kemudian Perdana Menteri, lalu ada As-Sadr yaitu Menteri Agama, tugasnya mengurusi peradilan, tempat ibadah, ulama, pelajar ya. Jadi kalau kita analogikan dengan di Kementerian Agama ya hampir-hampir mirip ya. Jadi kalau di Kementerian Agama Indonesia kan ngurusin macam-macam, mulai dari pendidikan, ibadah, haji, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pengadilan agama juga ada gitu ya, macam-macam. Kemudian ada juga Menteri Bulog atau disebut An-Nazir, jadi yang mengurusi masalah pangan gitu ya. Lalu ada Sekretaris Negara, Rais Al-Hiyam. Kemudian ada Nazir Al-Maliyah, ini seorang pemegang Baitul Mal. Lalu di bidang sains dan filsafat ada banyak ilmuwan ya, misalnya Bahauddin, Sadruddin Al-Shirazi, dan lain sebagainya. Nah, pada masa ini keilmuan filsafat ini berkembang ya, aliran peripatetik
sebagaimana yang dicetuskan oleh Aristoteles dan Al-Farabi. Kemudian ada juga aliran Isyraqi dibawa oleh Saharawadi pada abad ke-12. Nah, ini juga filsafat ini dikembangkan di masa Safawiyah. Nah, kalau kita bicara tentang apa sih faktor kemunduran kerajaan Safawi, ini ada beberapa faktor ya. Di antaranya adalah ketidakkonsistenan dalam pergantian kekuasaan. Nah, biasanya kan kalau namanya dinasti ini kan sifatnya itu monarki ya. Monarki itu turun-temurun. Seperti kerajaan gitu kan turun-temurun. Jadi dari rajanya, kalau di Islam itu biasanya disebut sultan, kemudian ke putra mahkotanya, dan seterusnya. Jadi hanya anak keturunannya. Nah, di kerajaan Safawi ini tidak berlaku gitu ya. Jadi banyak juga yang terjadi konflik keluarga dan sehingga malah kadang-kadang saling melenyapkan antara ayah dan anaknya gitu ya. Kemudian faktor kemunduran lain misalnya banyak tokoh pemerintahan yang oportunis, misalnya dari golongan Kizilbas, Gulam, Harem, Ulama, ini oportunis ya. Jadi ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk menentukan laju pemerintahan di bawah para pemimpin yang lemah, jadi mereka itu melaksanakan amanahnya itu, tanggung jawabnya itu dengan sewenang-wenang gitu ya, sehingga muncul permusuhan antar golongan dalam kerajaan dan tentu saja rongrongan ini menimbulkan konsentrasi rajanya itu menjadi terbagi dan sibuk untuk meredam permusuhan atau perselisihan di internal kerajaan ini. Lalu faktor lain adalah loyalitas pendukung kerajaan Safawi yang hilang, kemudian konflik yang berkepanjangan tadi di kerajaan Utsmani, sehingga berdiri kerajaan Safawi yang bermazhab Syiah, dan ini menjadi ancaman kerajaan Utsmani, sehingga antara Turki Utsmani dengan Safawi selalu perselisihan ya, dan sering ada perang. Lalu ada dekadensi moral di kalangan pemimpin kerajaan Safawi, bergaya hidup mewah. Lalu ada pasukan Gulam yang dibentuk oleh Abbas I ini tidak memiliki semangat juang yang tinggi, sehingga kalau tidak punya semangat juang yang tinggi, mereka tidak terlatih dan tidak bisa menangkis ya permasalahan atau menangkis pasukan-pasukan musuh gitu. Nah, itu tentang Safawi di Persia ya. Selanjutnya